sekarang modul aja. Kebetulan sekarang direkam ya? Iya Pak, izin Pak ya. Gimana Pak? Biar dia ulang. Modul ajar ini mulai diterapkan 3 tahun terakhir ya, sudah berjalan 3 tahun. 2021 dan ini adalah lulusan pertama yang menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional namanya sekarang ya, yang bermula bernama kurikulum Merdeka. Nah, modul ajar itu peralihan atau pergantian nama dari RPP yang dulunya ketika menggunakan kurikulum K13 revisi. Nah, sekarang dirubah menjadi modul ajar. Nah, berkaitan dengan materi yang harus kita ajarkan itu memang diberikan kebebasan kepada guru walaupun tetap diberikan rambu-rambu di sana lengkap. Ini materi yang mau disampaikan. Ini yang materi yang mau diberikan selama 3 tahun itu gitu. Kita mau pakai secara urut boleh, kita mau pakai secara juga boleh. Tetapi ada bedanya juga di sini. Ada pembagian juga untuk tingkatannya. Ada sebenarnya fase capaian pembelajaran, ada fase E, fase F. Yang fase E itu yang kelas 10, fase F itu sudah mulai kelas 11 dan kelas 12. Nah, ini sekarang kita kebetulan saya di kelas 10, materinya sekarang tentang in my opinion ya. Saya menggunakan modul ajar yang sudah saya buat. Dan ada istilahnya elemen capaian pembelajaran, elemen CP-nya. Ada fase CP-nya. Nah, sekarang di fase E kita tempuh yaitu di kelas 10. Dan elemennya itu ada 3 di sini. Ada menyimak berbicara, listening speaking, membaca memirsa, reading viewing, menulis mempresentasikan, writing presentasi. Ini yang kita harus sampaikan kepada anak. Menyimak itu bagaimana dan bagaimana mereka berbicara. Menyimak misalnya saya memberikan materi dulu. Kebetulan yang saya bahas adalah tentang opinion. Setelah mereka kita berikan materi tentang opinion, kita coba mereka membuat dialog sederhana yang untuk mereka gunakan untuk berbicara di depan kelas. Itu salah satu elemen capaian pembelajarannya atau elemen CP-nya. Dan ada membaca memirsa. Nah, membaca memirsa bagaimana? Dia menulis sebuah situasi atau dialog tentang menyatakan pendapat itu. Bagaimana dia menyampaikan lagi ke depan, itu memirsanya. Bagaimana dia presentasikan bersama. Terus menulis, hampir sama dia kan menulis. Dia mempresentasikan hasil apa yang dia tulis. Nah, itu yang modul ajar bahasa Inggris yang fase E, itu dengan ini udah masuk di chapter ke-7 nih. Ini materi paling akhir ya Pak? Sebenarnya tidak akhir juga, chapternya itu tidak bisa terlampaui semuanya. Kenapa? Karena keterbatasan waktu. Apa faktornya? Banyak libur. Hari Kamis itu libur 2 kali, 3 kali kita libur bulan ini Kamis ini. Ya, pertama libur hari Kesaktian Pancasila upacara tanggal 2 ya. Terus masuk libur lagi Waisak kalau nggak salah. Iya, yang sebelum Waisak itu. Ya, masuk libur lagi. Ini 3 kali kita libur. Jadi materi itu tidak bisa kita selesaikan secara utuh semuanya. Tapi ini sudah masuk ke chapter 7, tinggal 2 materi yang belum diselesaikan. Sedangkan minggu depan itu mereka sudah semester. Nah, itu yang berkaitan dengan modul ajar. Ini Pak, terkait yang saya pengen tanyain Pak, ini kan setiap yang dari pemerintah kan ngasihnya itu hanya capaian pembelajaran. Betul. Ya kan Pak? Jadi guru-guru di sini bagaimana sih cara analisis CP yang udah dikeluarin sama pemerintah itu buat mengembangkan atau membentuk ATP sama TP-nya Pak? Iya, di sini setiap tahun ajaran baru kelompok guru mata pelajaran itu dikumpulkan ya. Namanya
menyusun, menentukan apa, membahas tentang CP itu apa sih yang akan dikembangkan dari CP itu gitu kan. Nanti dulu ya, untuk mengembangkan menjadi elemen capaian pembelajaran itu kita diskusikan. Sebenarnya kita cuma menyalin saja dari RPP namanya yang dulu kan cuma namanya aja ganti. Sebenarnya secara apa namanya intinya itu tidak ada perubahan yang signifikan sih mengenai apa namanya modul ajar ini. Jadi pengembangannya adalah kita bersama-sama. Oh ini akan kita selesaikan untuk semester ganjil, semester genap materi ini. Kita kumpulkan semua materi itu dari semua materi termasuk rekonteks, naratif segala macam termasuk yang ini, yang kelas 10 yang pas itu ya, my opinion ini. Kapan kita mau sampaikan? Apakah kita bersama-sama kita buat urutannya sama atau kita mau terserah guru mau duluan yang ini atau enggak. Nah, kita sepakati untuk semester genap ini salah satunya adalah rekonteks sama my opinion ini yang kita bahas. Jadi itu diskusinya per kelas guru kelas 10 aja. Tidak semua sih. Di kelas 10 yang fase E yang mengajar di kelas 10, di fase F yang mengajar kelas 11 dan di kelas 12. Tapi kita lebih intens membahas yang kelas 10 sama kelas 11. Beda ya kalau SMK itu, kenapa? Karena kalau SMK kelas 12 itu semester ganjil mereka pergi PKL selama 6 bulan. Jadi materi kita tidak bisa menyampaikan terlalu banyak walaupun kita tetap mengirimkan tugas kepada mereka, tapi kan tidak bisa. Bahasa Inggris itu salah satu mata pelajaran yang memang harus kita tatap muka, ada prakteknya segala macam untuk ada feedback lah, kita tahu anak itu mengerti atau tidak. Tidak bisa kita lepas begini, ngerti enggak dia, kita harus tahu juga. Oke, dipoto. Hah? Ya nggak bisa ya, Coba sampai bisa. bisa dari kemarin. Coba. Bisa dari kita. Hah? Enggak. Dicoba pakai HP-nya dulu, pakai akunnya sendiri. Nah, jadi seperti itu pengembangannya kita lakukan diskusi dengan teman-teman guru di awal tahun ajaran. Setiap awal tahun ajaran itu udah diskusi terkait ganjil sama genap. Iya. Jadi sebenarnya gitu. tempat alotnya itu ketika baru kita melaksanakan ini, tapi kalau sudah berjalan tinggal kita tetapkan saja ini tetap kita pakai gitu kan, apakah ada revisi atau enggak. Dan ini kita berjalan tahun ketiga tahun 10 kan. Ya. Nah, tempat kita agak lama membuatnya adalah pertama itu menentukan bagaimana sih isinya gitu kan. Karena ini memang Transisi gitu ya. masih baru lah gitu, walaupun baru enggak baru juga gitu. Jadi tinggal kita apa yang kita masukkan, ada istilah kompetensi awal segala macam ya, masuknya profil pelajar Pancasila, model pembelajaran. Kalau ini kan model pembelajaran sudah ada, sarana prasarana sudah ada, asesmen juga sudah, cuma bedanya agak lain. Kalau K13 bukan asesmen namanya kan, ganti walaupun cuma diganti pakai bahasa Inggris saja. Di sini ada juga muncul target peserta didik yang sama juga di K13 sudah ada juga gitu kan. Itu saja yang kita lakukan. Nah, di sini cuma dijelaskan tentang materi yang akan kita pelajari muncul di sini dan tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran sama di RPP ada juga. Yang ada juga pemahaman bermakna ini juga. Kalau pertanyaan pemantik cuma ganti nama saja. Dulu namanya apa namanya? Lupa saya. Persepsi. Persepsi udah salah namanya itu. Sama kayak pemantik itu ya, menanyakan materi sebelumnya atau materi kemarin kepada siswa sebelum masuk ke materi berikutnya. Sama juga di sini pertanyaan pemantik. Apakah materi yang kemarin diajarkan itu masih diingat, sudah mengerti, atau sudah dilupakan sama persepsi? Itu pemantiknya juga sama di sini, cuma namanya aja beda. Nah, terus
ya masuk ke learning activity. Pertemuan pertama, kedua, ketiga ya sudah sama, hampir sama. Cuma ada beberapa item saja yang bertambah di sini. Yang pertama ini aja, munculnya profil pelajar Pancasila saja sih. Keterkaitan dengan materi yang kita sampaikan dengan profil pelajar Pancasila itu apa? Kalau ditetapkan ya, yang ini sudah ada. Beriman ini pasti masuk, ya. Setiap materi pasti masuk. Beriman, bertakwa kepada Tuhan. Berbineka global ya, kita berbeda-beda di sini tapi di dalam satu ruangan belajar masuk. Iya, cepat balik ya. Tahu jalan pulangnya? Dan seterusnya. Gitu. Kalau model pembelajaran sama, dia ada juga di RPP. Jadi kita menyesuaikan form yang berbeda dengan form K13 walaupun isinya hampir 90% sama. Jadi seperti itu ya. Pak, nah ini Pak juga yang bedanya nggak beda sih mungkin di atas di kurikulum sebelumnya. Jadi di kurikulum Merdeka ini kan sebelum masuk ke pembelajaran itu guru diharuskan untuk menggunakan pendekatan berdiferensiasi itu Pak. Nah, oleh karena berdiferensiasi itu jadi sebelumnya itu pasti ada namanya asesmen diagnostik gitu Pak. Nah, cara perencanaan sama pelaksanaan itu kayak gimana? Sebenarnya hal itu juga sudah kita laksanakan di kurikulum RPP atau K13 dan menggunakan apa namanya pembelajaran yang sebelumnya. Secara umum guru biasanya di awal pembelajaran dia menanyakan, kalau bahasa Inggris agak gampang ya kan, kita tanyakan aja, kita tanya ask one by one untuk siswanya. Kita lihat dari bagaimana meresponnya, bagaimana pronunciation-nya, bagaimana verbalnya segala macam, untuk kita tahu levelnya mereka itu gimana. Nah, jadi yang saya lakukan di sini adalah untuk di kelas 10 di tahun ada di saat pertama mereka masuk itu 1 hari full, karena saya 4 jam di sini, full 4 jam ini saya tanya sama siswa saya one by one. Dari jawaban, respon, ucapan semuanya itu bisa kita ukur kemampuan anak itu sampai di sini. Dan di sini sudah ada dia form yang bisa kita gunakan lah. Kemampuan mereka, apa namanya, rubrik penilaian mereka, bagaimana pronunciation-nya, fluency-nya, kelancaran dia untuk mengungkapkan sesuatu, vocabnya sampai mana, ngerti enggak apa yang kita tanyakan itu. Dari rubrik ini bisa kita simpulkan, oh anak ini kurangnya di sini dia. Oh anak ini memiliki kelebihan ini, anak tidak mampu sama sekali. Sangat mudah sekali untuk apa namanya menentukan perbedaan kemampuan anak dalam belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan rubrik penilaian ini, yaitu mengecek pronunciation, mengecek kelancarannya, vocabnya dan Pak, setelah tahu kan dia di tingkatan mana, terus cara treatmentnya gitu Pak. Nah, ini salah satu masalah yang kita hadapi dari dulu ya. Ketika menghadapi perbedaan level kemampuan anak itu, satu, kita terkendala waktu. Kedua, ada target yang harus kita selesaikan. Materi kan harus selesai sekian itu kan untuk kesibukan itu. Di sela-sela pembelajaran seperti ini biasanya saya gunakan, saya hampiri anak-anak itu, saya tambahkan ketika dia bermasalah masalah pronunciation, anak yang lain mengerjakan tugas kayak ini kan dialog. Sebenarnya tadi saya ingin tanya di satu persatu anak-anak ini, terutama ada beberapa banyak anak yang memiliki kemampuan yang masih kurang, terutama dalam pengucapannya. Bagaimana tidak mengucapkan kata yang benar, harus kita ulang seperti itu. Nah, saya bilang ada beberapa anak di sini yang 3 anak sama-sama yang memiliki kemampuan yang bagus. Ketika dia saya suruh dia mendampingi buat dialog, ajarkan dia untuk membaca yang benar dialog yang kamu buat ini. Tapi
kendala juga, ada kendala ketika mereka didampingi oleh teman sebaya, anak-anak itu tidak mau, dia merasa main-main dia. Jadi secara umum anak yang tidak bisa, misalnya dalam pronunciation dia tidak mampu, saya tuliskan atau saya buatkan dialog baca yang jelas, perbaiki sampai 2-3 kali gitu. Ada perubahan, tapi ada juga yang besok diulang lupa lagi gitu. Iya. Kenapa? Salah satu faktornya juga. Ya silakan istirahat udah. Belum udah cek, baru cek. Ya. Silakan yang istirahat. Nanti lanjutkan setelah istirahat. Kalau tidak mau istirahat dan tetap mau mengerjakan, silakan diselesaikan. Tidak ada penambahan waktu istirahat. Pak Guru diam di sini, hendak balik ke ruang guru. Iya. Tinggal pilihan gandanya. Udah jadi. Silakan dipoto, kirim ke Iswandira. Ambilkan foto sebentar. Ambilkan foto. Itu kan terkait asesmen diagnostiknya Pak. Terus kalau misal untuk asesmen yang sumatif dan Iya sudah biarin nanti ada. Sudah balik dah balik ke habitatnya masing-masing. Istirahat dulu biar nanti ndak minta istirahat lagi nanti. Ya kalau sumatif itu kan biasanya dilakukan selama proses pembelajaran nanti. Setelah kita menyampaikan seluruh materi, di sana kita lihat apa hasil yang kita dapat, ada tidak perubahan tingkah laku, perubahan pemahaman terhadap materi yang kita sampaikan terhadap mereka itu. Dan biasa seperti itu kayak hasil akhir setelah materi itu disampaikan, itu yang dilakukan. buat formatif. Iya. Sama sumatifnya. Sumatif itu ayo deh istirahat dulu istirahat dulu sebentar. Soalnya nagih nanti istirahat pas habis jam saya nanti guru lain yang komplain. Aja istirahat di sana dulu. Enggak, sudah Pak Guru batasin waktu 10:25. Hapus aplikasi yang lain. Terus yang dialog itu diketik lewat mana Pak? Langsung dikirim. Dipoto saja, cukup dipoto dikirim. Bisa dikirim di sini Pak? Kenapa suka nitip-nitip Pak? Udah bisa Pak. Udah saya gabung ini Pak. Tapi Tanya temannya sudah ada berapa dulu sebentar. Ini udah berapa yang ngirim sudah ini? udah jadi Pak. Ini Nisa. Aswandira sudah ngirim Aswandira? Iya Pak. Sudah ngirim? Belum Pak, ini masih buat Pak. Masih dibantuin sama Anel gimana caranya? Minta tolong Pak. Enggak. Kalau di WA nanti ketindih dia enggak bisa Pak Guru lacak dia. Sudah masuk aja ya? Sudah masuk di grup aja ini. Iya. Tunggu sebentar. Mbak siapa? Naya namanya. Saya Titin. Kan itu pendapatmu kan? Ya boleh. Iya? Di foto yang kirim.
Nanti kamu coba di depan ya. Dialognya sama-sama kamu kerjakan itu. Pak Guru dia masih Pak Guru. Saya waktu penyadar nanti saya tidak bisa. Sama Nadia. Kenapa HP-nya? Bisa. Kapan rusaknya? Kenapa dia nggak bisa rusak? Hah? Masa? Coba. Jangan ke drive-nya lah sini. Sama Nadia, Pak. Kirim. Kalau ada penyadar. Tunggu sebentar, Mbak Titin. Pak, ada punya saya nih, Pak. Pak Guru dan saya itu. Nisa? Sudah? Belum, makanya kamu bilang sudah tadi. Saya udah, Pak. Siapa? Maulida Hartini. Maulida Hartini. Nah, itu. Belum ada rupanya. Udah bisa kirim. Kalau aku nih nomornya ke anak. Oh iya, sudah. Tinggal yang dialognya aja belum, Pak. Kenapa nggak sekalian? Hah? Sekalian jadi satu sini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Pak Guru ada punya saya nggak? Biasa dia bisa dicontohin. Hah? Apanya? Dialognya? Kan sudah kan Pak Guru kasih. Suruh baca tadi dialognya tadi kan udah ada. Coba lihat, coba kamu kirim. Kamu kirim. Lihat di PDF yang Pak Guru kirim. Contoh percakapan asking and giving opinion itu. HP-nya rusak kenapa? Hapus aplikasi yang lain dulu. Pak Guru boleh kurang setuju kalau Boleh, kan boleh setuju, boleh tidak setuju kan? Tunggu sebentar. Bisa tidak dikirim 2 kali di sana? Bisa tidak dikirim dengan menggunakan satu akun 2 kali pengiriman tugas yang berbeda? Coba cek sana. Hah? Iya, karena menggunakan akun yang sama kan? Nggak bisa. Dicoba. Nah, ini salah satu masalah ini. Tunggu sebentar ya. Pembelajaran bahasa Inggris. Pertama, kita terkendala masalah buku gitu ya. Bukunya itu dia berbeda dengan CP yang ditetapkan. Kita dibagikan buku pemerintah gitu ya. Tapi tidak sesuai, tidak nyambung dengan Pelajaran dan fase. Ada materi misalnya kayak kelas 1. gila, nggak waras-warasnya saya, kamu masih yang penting kamu udah gila kalau masih Yuk, kemarin saya lihat Boleh kok modulnya dikirimin ke saya. Oke. Bapak dulu sama apa? Saya dari FKIP Unram 2021. Sebelum di sini saya di Lingsar baru 3 tahun saya di sini. Tahun 2022 saya di sini, Maret 2022. Di Lingsarnya sebelumnya di SMA 1 Lingsar 7 tahun di sana, pindah ke SMP 1 Lingsar 11 tahun, baru ke sini. Perangkat aja program perangkat pembelajaran pada semester ini. Apa yang diterbitkan di buku ini dengan apa yang diberikan capaian pembelajarannya itu banyak yang tidak sama dia. Jadi kita lebih
masih kosong. Nisa Amelia kan? Oh iya, baru masuk deh. Bisa dibuka deh. Nanti Nisa sama Hilmi nanti presentasi di depan ya. Hah? Kan Nisa bukan Mira. Mau kamu? Halo? Kenapa? Iya. Coba kamu baca perintahnya sana itu. Tunggu sebentar sampai saya menjelaskan ya. Coba perintahnya di sana. Practice its dialogue in front of your class. Praktekkan di depan kelas di sana. Nanti Bintara sama siapa? Berdua sih dialog, enggak ada sendiri kamu. Sama siapa? Sama Patih? Oh iya, Piket. Sama nih si ini sama Sandi. Lupa Sandi. Sandi sama Rizky Bintara. Hilmi sama bukan Nadia, sama Nisa. Oh iya, sudah ya. Tambah lagi satu kalau gitu. 3 ayat. Bukan Nadila, tuh si Nita. Oh Nita. Nita sama Melinda nanti ya. Coba dialognya. Nita sama Melinda. Hah? Enggak, Nita sama Melinda. Kamu sama si ini. Iya, Maulida. Kenapa? Melotot? Hah? Sudah lagi nawar. Udah, Namira sama sama Nisa loh. Anissa. Sudah jadi dialognya? Oke. Tadi apa tadi? Tes sumatif ya? Sumatifnya seperti apa, Pak? Tes sumatifnya dia lewat saja gitu. Lewat saja. Terus cara mengolah hasil assessment yang dilaksanakan. Nah ini yang masih kita belum, sebenarnya mengolah nilai itu kan ya sama saja gitu. Tetapi secara praktik sesuai dengan apa yang pelatihannya itu masih kurang di sini. Murni yang kita dapatkan di sini adalah memahami apa yang diberikan di aplikasi itu saja, apa perintahnya gitu kan, penjelasannya seperti ini, ya itu aja pemahamannya gitu. Narasumber yang kompeten terutama kan, kalau dulu K13 itu dia lebih detail ya, perencanaan sampai kita pembimbingannya itu, pelatihannya itu sampai tahun ke berapa itu, dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18 itu terakhir 2018 ada 5 kali pelatihan yang melatih guru yang dikirim ke pusat pembelajaran. Dari itu disebut dengan narasumber nasional, dia turun ke menjadi melatih narasumber kabupaten kota dulu kan, itu anunya dilatih kita apa sih kurikulum 2013 itu, karena cukup berbeda dia anunya, beberapa item yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya gitu kan. Nah itu ada pelatihannya. Sedangkan untuk kurikulum merdeka ini ada pelatihannya, tapi umum disiplin semua guru mata pelajaran dilatih di sana dengan pemahaman mereka yang berbeda-beda tentang semua instrumen, terutama evaluasi ini. Jadi kita menggunakan evaluasi sebelumnya gitu kan, yang digunakan kita pelatihan di K13 ini. Kalau untuk penilaian atau evaluasi di kurikulum merdeka ini, kita masih menggunakan cara seperti K13 itu digunakan gitu. Kenapa? Memang secara seharusnya gitu kan, kita diberikan pelatihan bagaimana sih penilaiannya, pemahaman tentang modul ajar ini
bagaimana sih kita membentuk, bagaimana sih kita mempresentasikan modul ajar yang akan kita sampaikan ke anak ini, walaupun tetap kita ini namanya RPP. Kan dulu kan sempat ada istilahnya RPP 1 lembar itu kan, pernah dengar? RPP 1 lembar. Satu lembar itu yang belajar disangking. Itu maunya Pak Jokowi itu kan, RPP jangan ribet-ribet, tidak bisa juga gitu. Guru itu yang dia harus menyiapkan materi. Maksudnya RPP 1 lembar itu adalah kita membuat ikhtisar atau rangkuman dari materi yang akan kita sampaikan. Misalnya opinion, apa sih opinion itu? Contoh opinion itu kayak apa pendukung dari opinion itu, tenses yang digunakan itu. Kalau dijabarkan akan tetap banyak di sana, menjadilah modul ajar. Nah, dari keributan tentang RPP 1 lembar tetap tidak bisa, harus menjadi banyak. Mungkin itu dasarnya menjadikan modul ajar, bukan RPP lagi gitu kan. Jadi di modul ajar itu sudah ada materi yang detail yang akan disampaikan oleh guru dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Kalau RPP kan rencana dulu kan, cuma headline, ini loh hanya RPP tujuannya seperti ini. Modul ajarnya terpisah nanti, tidak masuk di dalam RPP, tapi di sini disuruh kita memasukkan materi itu di dalam sebuah perencanaan yang disebut dengan modul ajar itu, termasuk semua muncul di asesmen semua gitu kan. Di sini sudah muncul semua asesmen. Nah, ini kan ada latihan pakai soalnya juga muncul apa yang akan kita berikan soal. Dulu kan soal terpisah di luar RPP. Walaupun ada di RPP itu cuma sampel saja. Ini yang akan kita sampaikan. Tetapi kalau di modul ajar dia masuk semua. Transformatif asesmennya sudah ada bentuknya dan seterusnya. Dan seperti saya bilang kan, mengukur kemampuan anak itu gimana sih levelnya mereka. Sumatif asesmen. Dengan tahu situasi-situasi seperti itu, apakah itu menjadi salah satu mengembangkan modul ajar yang akan digunakan akan selanjutnya? Pengembangan modul ajar juga bukan hal yang baru dalam pembelajaran. Sudah dari dulu pengembangan modul ajar itu sudah kita lakukan gitu kan. Sampai ada kita membuat modul dulu di K13 itu kita mau nyusun modul di luar RPP gitu ya. Ini modul ajarnya. Kenapa? Tujuannya menyusun modul ajar dulu di RPP untuk kita bisa naik pangkat. Di sana ada angka kredit yang akan kita capai di sana. Nah, itu yang dimasukkan di sini, pengembangan modul ajar itu. Ya, tidak jauh berbeda dengan modul ajar yang kita gunakan di kurikulum sebelumnya. Makanya saya bilang secara umum tidak ada hal yang baru yang dimunculkan di modul ajar kurikulum Merdeka ini. Semua cuma pergantian nama, pergantian istilah yang sebagian besar, mungkin 90% isinya hampir sama setiap kurikulum itu. Karena poinnya itu adalah materi bahasa Inggris itu dari dulu seperti itu saja. Semua mata pelajaran di matematika dasar seperti itu saja. Cuma kita mau menyampaikan urutannya saja bagaimana. Karena bahasa Inggris kelas level awal atau sekarang disebut dengan fase E, yaitu introduction itu saja gitu. Bagaimana kenalannya dari dasar dari bahasa Inggris dari dulu seperti itu saja. RPP modul ajar akan muncul seperti itu. Contohnya di sini ketika di semester genap, nah di sini ada muncul introduction. Kan di RPP juga ada introduction muncul. Materi juga sama, menyatakan pendapat segala macam gitu kan. Nah, cuma tadi modul ajar ini kita disuruh memasukkan hampir, bukan semua ya, kalau semua kebanyakan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan di kelas itu sudah masuk di modul ajar. Maksudnya apa? Adalah satu, mengantisipasi nanti kalau guru itu tidak masuk bisa di-cover oleh guru yang lain. Itu tujuannya. Jadi, oke, ini modul ajar saya yang saya sampaikan. Silakan dia. Sampai dulu kan sempat beredar, bahkan guru mata pelajaran lain bisa menyampaikan materi itu dulu K13. Tapi kan nggak ada yang mau guru mata pelajaran lain disuruh ngajar pelajaran lain, mau gitu.
Jadi di kelompok guru mengajar kita misalnya di Pasir ini, oke, misalnya saya berhalang hadir 2 kali pertemuan, kan namanya SMK itu sering ada pelatihan ya, dikirim gurunya walaupun pelatihannya bukan untuk mata pelajarannya, pelatihan tentang yang lain yang berkaitan dengan SMK gitu. Tidak masuk gurunya, oke, ini pakai modul ajar ini yang saya ajarkan, materinya sudah tercakup di sana, jadi mereka tinggal menyampaikan saja secara urut gitu, iya gitu kan, sudah jelas. Jadi tidak lagi mereka apa materinya saya catat dulu. Dengan melihat modul ajar yang kita buat ini, guru lain juga bisa menggunakan modul ajar yang kita buat. Itu sih maksudnya penyusunan modul ajar di pembelajaran kurikulum Merdeka ini, biar bisa guru satu dengan guru yang lain bisa saling membantu ketika guru lain tidak bisa mengisi di kelas gitu. Ada juga istilahnya tim teaching dulu, tapi tidak bisa juga 2 guru, walaupun misalnya tetap saya ngajar di BNT itu tetap di tim teaching kan gitu, dengan guru lain berkolaborasi. Itu masuk ada juga dulu di sana, itu tetap tidak bisa, tidak efektif, tidak bisa. Jadi balik lagi seperti itu. Ya Pak. Terus setelah itu Pak, terkait setelah melakukan pelaksanaan segala macam itu ada namanya kayak refleksi guru gitu Pak setiap akhir tahun ajaran. Refleksinya terhadap siapa? Terhadap gurunya atau terhadap siswanya? Terhadap guru dan siswanya. Iya. Nah, refleksi guru itu ada istilah sekarang PMM kan? Platform Merdeka Mengajar. Mereka mengajar. Mereka platform mengajar. Di sana direfleksi itu selama 6 bulan itu. Semua kan ada pengamat. Dulu istilahnya apa namanya dulu? Halo, bagaimana bos? Oh iya, silahkan, besok libur hari Sabtu ya. Nah, sekarang dikerjakan. Supervisi dulu namanya. Intermisi. Supervisi guru, ya. Supervisi itu dilakukan oleh guru senior terhadap guru junior. Semua guru tersupervisi. Apa yang dilakukan itu sekarang namanya PMM, namanya Platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau sekarang karena mungkin menterinya menteri aplikasi ya, semua teraplikasi. Kalau dulu kan tidak pakai aplikasi, kita pakai form dulu kan. Sekarang semua masuk di aplikasi. Di sana ada apa tadi ditanyakan? Tindak lanjut itu ya? Iya. Di akhir itu apa sih? Bukan lagi apa tadi? Pertanyaan terakhirnya? Pelaksanaannya Pak sama refleksinya ya. Refleksinya itu ke guru. Di sini sudah ada masuk dia di pengolahan kinerja dia. Jadi setiap guru punya Semua akun seperti ini ada refleksinya yang dicantumkan di pengelolaan kinerja sebagai pegawai. Ya, siapa yang melakukan? Guru senior. Saya kemarin diamati disupervisi oleh guru bahasa Inggris yang golongannya lebih tinggi dari saya. Guru yang mengobservasi saya itu diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi yang guru oke, Lembade. Jadi guru yang mengobservasi itu diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi semua guru terobservasi ya, atau diamati oleh guru yang lain. Nah, di sana ada tindak lanjutnya apa? Flashback-nya terhadap pembelajaran yang dilakukan selama 6 bulan di semester genap itu sudah tertuang di sana. Kendala apa yang dihadapi? Pertama, kendala dari sarana. Nah, di sini memang sudah ada proyektor sudah disediakan, tapi di sini masih terkendala dari buku pelajaran. Buku pelajaran itu tidak relevan dengan kurikulum Merdeka Belajar itu.
isinya itu nggak nyambung lah, bukan dengan hampir 50% lah. Jadi ini cuma kita jadi referensi saja. Dan jumlahnya terbatas. Ini dari sumbangan pemerintah, jumlahnya terbatas dengan jumlah siswa yang begitu banyak gitu ya. Jadi ketika kita bersamaan dengan guru yang lain mengajar di jam yang sama, begitu aja sampai. Jadi salah satu kendala terbesar yang saya hadapi adalah siswa tidak memiliki buku pegangan. Salah satu hambatan yang terjadi membuat kita agak lama mengajarnya. Kalau punya buku kan tinggal kita enak. Bisa saya menggunakan internet, masalahnya lagi tidak semua anak-anak itu memiliki kuota internet untuk membuka materi pembelajarannya. Memang punya HP semua dia, punya HP semua, tapi tidak semua punya kuota internet. Jadi kendala itu yang kita hadapi. Sarananya buku pendukung, tidak boleh kita menyuruh siswa membeli buku. Kalau dulu saya diharuskan beli buku SMA itu harus kita punya buku. Kalau tidak kita punya buku, kita dikeluarkan dari kelas. Kalau sekarang kan tidak boleh, karena sekolah menyediakan, kemampuan sekolah menyediakan buku itu terbatas. Bukunya juga ketika kita kan sempat, kalau ini kan tinggal dikasih gitu namanya bukunya, jadi kita terima saja. Dulu sekolah boleh membeli buku, tapi kita cek dulu kesesuaian antara kurikulum dengan buku yang ada. Dia tidak matching juga. Maksudnya kenapa tidak matching? Kita maunya buku itu apa yang ada di apa namanya? Hah? Ada di grup kodenya. Ada di grup kan, coba cek di grup itu. Yang ini ya. Maunya kita itu bukunya praktis. Dalam satu buku itu tercover semua materi yang akan kita ajarkan. Tidak mengambil dari satu buku dengan mengumpulkan banyak buku, mengambil materi. Kenapa? Kasihan anak-anak. Maksudnya supaya anak-anak anggaplah dapat modul ajar dia kan. Modul ajar yang sesuai yang kita ajarkan. Kita mau menjilid print biayanya mahal. Satu mata pelajaran misalnya, kalau sekolah mungkin dia tidak mampu walaupun ada dana bos, sekian banyak guru mata pelajaran yang diajarkan, tidak mungkin kita mengcopy modul ajar itu, banyak kan, kendala biaya. Jadi kendala utama adalah media pembelajaran buku ajar yang masih tidak mendukung. Terus kalau ngeprint kayak gitu nggak disamperin kayak gitu biasanya jadi sampah. Nggak di. Pasti anak-anak akan buang dengan tempat. Salah satu cara yaitu kirim ke WA ini materinya, tapi terkendala anak-anak itu kalau sudah pegang HP bukan materi yang dia main game sambil dia buka HP. Pas gurunya datang pura-pura buka, itu kan udah kita tahu semua. Jadi masalah sangat kompleks yang kita hadapi untuk bisa mencapai target anak itu bisa mampu belajar bahasa Inggris. Selain beban belajar itu banyak. Di sini kalau tidak salah ada 13 mata pelajaran yang mereka pelajari. Dan tidak semua siswa itu senang bahasa Inggris. Baru diajarkan sudah ngantuk dia. Dimanapun disemangatin sudah tidak bisa tuh Pak. Tetap kita nggak mau gitu. Sulit sekali anunya. Sekolah tidak bisa Pak. Belum lagi rasa malu dan sebagainya. Jadi refleksi kendala yang kita hadapi di sini adalah satu, dari sarana kurangnya tersedia buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Bagus ya ini modul ajar yang kita pakai ini untuk mereka belajar ini bisa kita bagikan ke anak-anak karena tercakup semua materi di sana untuk mereka pelajari. Tapi kendalanya biaya penggandaan itu yang cukup besar. Udah semua sih nih Pak, terjawab semua. Iya. Terus
Pak mau belajarnya Pak, bisa Oh, minta tolong. yang mana satu aja? Salah satu aja Pak. Salah satu aja. Yang ini yang saya anu ini ya.